Selamat pagi adik-adik, kembali lagi dengan Kak Gih. Hari ini kita akan mempelajari IPA bab 5 cerita tentang daerahku. Topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang ada bab 5 sebagai berikut. Pertama, menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. Kedua, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal. Ketiga, menelaah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal. Yuk kita lanjut pertanyaan esensial ini adik-adik. Pertama, bagaimana cerita asal mula daerah tempat tinggal kalian? Kedua, siapa saja tokoh lokal yang memiliki peran dalam perkembangan daerah tempat tinggal kalian? Ketiga, apa sajakah hal yang berbeda dari daerah tempat tinggal kalian di masa dahulu dan kini? Keempat, mengapa kita harus menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggal? Kalau bisa menjawab pertanyaan esensial ini, adik-adik wajib menyimak video ini sampai akhir ya. Yuk perhatian gambar berikut, ada percakapan antara Dino dan Kiki. Kemarin kakekku cerita tentang asal-usul kota ini. Katanya dulu kota ini adalah hutan. Tapi ceritanya panjang, lebih seru, dengarkan langsung dari kakekku. Wah, seru sepertinya. Nanti sore aku ke rumahmu. Ya, aku mau dengar cerita dari kakekmu. Apa kalian pernah mendengar kata sejarah? Apa yang dimaksud dengan sejarah? Kalian dan orang-orang di sekitar kalian, semuanya pasti memiliki kisah di masa lalu. Begitupun dengan daerah tempat tinggal kalian. Nah, cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu inilah yang disebut dengan sejarah. Coba ingat kembali masa kecil kalian. Apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Apakah rumah-rumah tetangga dahulu masih sama dengan sekarang? Lalu, bagaimana dengan lingkungannya? Apakah keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian masih sama? Setidaknya, lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian pasti sudah menjadi lebih ramai. Ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang. Kota, kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kalian pun selalu mengalami perubahan. Dahulu keadaannya tidak seperti sekarang. Penduduknya tidak sebanyak sekarang. Lingkungan alamnya pun kemungkinan besar tidak sama dengan saat ini. Jadi penasaran ya, bagaimana sejarah kota, kabupaten maupun provinsi tempat kita tinggal? Yuk, kita pelajari bersama. Mari mencari tahu. Tahukah kalian bahwa salah satu faktor perkembangan daerah kalian adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu? Lalu, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembangnya sistem pemerintahan kerajaan, jauh sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI? Wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu berkembangnya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Yuk, kita cari tahu bersama mengenai kerajaan-kerajaan ini. Berikut yang perlu kalian lakukan. Kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Setelah itu, bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dalam 3 gambar tersebut, salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara ini. Kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu, kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Setelah itu, bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Hal tersebut ini bentuk kerajaan yang bercorak Islam di Nusantara tidak jauh beda dengan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Yuk perhatian tabel berikut. Dengan memperhatikan tabel ini kita paham alur kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha sampai Islam adik-adik. Kita awali dengan kerajaan bercorak Hindu ini, ada 7 kerajaan yaitu. Pertama, Kerajaan Kutai berdiri 400 Masehi di daerah Kalimantan Timur yang mempunyai Raja Kudungga, Aswawarman, Mulawarman serta peninggalan ada prasasti stupa berbentuk tugu batu bertulisan huruf Pallawa. Kedua, Kerajaan Tarumanegara berdiri 450 Masehi di daerah Bogor, Jawa Barat yang mempunyai Raja Purnawarman serta peninggalan ada prasasti kebon kopi, prasasti jambu, prasasti Muara Cianten, prasasti Tugu, prasasti Lebak. Ketiga, Kerajaan Kalingga berdiri 674 Masehi di daerah Jawa Tengah mempunyai Ratu Shima serta peninggalan prasasti Tukmas, prasasti Sojomertol, Candi Angin, Candi Buprah. Keempat, Kerajaan Mataram Hindu berdiri 730 Masehi di daerah Jawa Tengah mempunyai Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Raja Balitung serta peninggalan kompleks Candi Prambanan. Kelima, Kerajaan Kediri berdiri 1117 Masehi di daerah Jawa Timur mempunyai Raja Jayabaya dan Kertajaya serta peninggalan prasasti Patlegan, prasasti Hantang, kitab-kitab karya MPU Panuluh dan MPU Sedah. Keenam, Kerajaan Singosari berdiri 1222 Masehi di daerah Jawa Timur mempunyai Raja Ken Arok dan Kertanegara serta peninggalan Candi Jogo, Candi Kidal, Candi Singosari, Candi Kagenengan. Ketujuh, Kerajaan Majapahit berdiri 1292 Masehi di daerah Jawa Timur mempunyai Raja Raden Wijaya, Jayanegara, dan Hayam Wuruk serta peninggalan Candi Penataran, Candi Tikus, Candi Sumberjadi, Kitab Negara Kertagama karangan MPU Prapanca yang menuliskan kata Pancasila.
Selanjutnya kerajaan bercorak Buddha ini ada dua kerajaan yaitu. Pertama Kerajaan Sriwijaya berdiri 600 Masehi di daerah Sumatera Selatan mempunyai Raja Balaputra Dewa, Sri Sang Ramawijaya serta peninggalan prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur. Kedua kerajaan Mataram Buddha berdiri 750 Masehi di daerah Jawa Tengah mempunyai Raja Bhanu, Wisnu, Indra, dan Samaratungga serta peninggalan Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Borobudur, dan Candi Ngawen. Selanjutnya kita masuk kerajaan bercorak Islam yang ada 7 kerajaan yaitu. Pertama Kerajaan Samudra Pasai berdiri abad 13 di daerah Nangroe Aceh Darussalam mempunyai Raja Sultan Malik As-Salih, Sultan Malik At-Tahir, Sultan Ahmad Zainal Abidin serta peninggal batu nisan makam Sultan Malik As-Salih, Cakradonya, sebagai hadiah dari Kaisar Cina. Kedua kerajaan Aceh berdiri 1514 Masehi di daerah Nangroe Aceh Darussalam mempunyai Raja Ali Mughayat, Salahuddin, Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda I, Iskandar Sani, Sultan Iskandar Muda II, Tajul Alam Syafiatuddin Shah serta peninggalan monumen Darussalam, makam Sultan Iskandar Muda I, Herkov, kuburan Serdadu Belanda. Ketiga kerajaan Demak berdiri 1400 Masehi di daerah Demak Jawa Tengah mempunyai Raja Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Trenggono, Pangeran Hadiwijaya serta peninggalan Masjid Agung Demak, Piring Campa, Saka Tatal, tiang utama masjid, beduk dan kentongan. Keempat kerajaan Banten berdiri 1400 Masehi di daerah Serang Banten mempunyai Raja Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, Sultan Ageng Tirtayasa mempunyai peninggalan Masjid Banten, Benteng Spilwij, Meriam Kuno Ki Amuk. Kelima kerajaan Ternate berdiri 1500 Masehi di daerah Maluku Utara mempunyai Raja Sultan Zainal Abidin, Sultan Hairun, Alauddin Riayat Shah, Sultan Babullah serta peninggalan Istana Sultan Ternate, Benteng Kerajaan Ternate, Masjid Ternate. Keenam kerajaan Tidore berdiri 1500 Masehi di daerah Maluku mempunyai Raja Sultan Mansur dan Sultan Nuku serta peninggalan benteng peninggalan Portugis dan Spanyol. Ketujuh kerajaan Goa berdiri 1600 Masehi di daerah Makassar, Sulawesi Selatan mempunyai Raja Sultan Alauddin, Muhammad Said, Sultan Hasanuddin serta peninggalan benteng Ujung Pandang, makam Sultan Hasanuddin. Itulah nama-nama kerajaan Hindu-Buddha sampai Islam kita perlu memahami dan menjaga peninggalan pada masa lalu untuk menjadi sejarah serta jendela belajar begitu panjang terbentuknya negara Indonesia ini. Setelah kalian mempelajari nama-nama kerajaan, selanjutnya kita akan mengenal beberapa peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Pertama candi yaitu bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati yang berasal dari keluarga raja atau orang termuka. Kedua arca yaitu patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai seorang manusia atau binatang. Ketiga seni ukir yaitu hasil seni ukir atau seni pahat yang dapat kita jumpai sebagai hiasan pada dinding candi. Keempat karya sastra yaitu peninggalan kitab-kitab bersejarah seperti kitab Sutasoma karya MPU Tantular. Dalam kitab inilah terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan persatuan kita. Kelima bahasa dan tulisan yaitu peninggalan dari masa kerajaan Hindu-Buddha menggunakan bahasa Sanskerta dengan tulisan huruf Pallawa seperti yang tertulis pada prasasti-prasasti. Selanjutnya peninggalan masa kerajaan Islam yaitu. Pertama masjid salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. Kedua kaligrafi adalah suatu seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan yang indah. Peninggalan kaligrafi pada masa silam dapat kita temukan sebagai hiasan ukir atau tulis. Ketiga batu nisan yaitu bentuk bangunan sebagai penanda dimakamkannya jenazah seseorang. Keempat keraton tempat kediaman raja beserta keluarga dan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Kelima seni pertunjukan yang digunakan para ulama terdahulu sebagai media untuk menyebarkan agama Islam seperti wayang, seni tari, dan seni musik. Keenam seni ukir peninggalan kerajaan Islam biasanya berupa hiasan bentuk dedaunan dan bunga. Ketujuh karya sastra pada masa perkembangan Islam di Indonesia umumnya berkembang di sekitar Selat Malaka dan Pulau Jawa. Pada umumnya berisi ajaran khusus, misal tasawuf, filsafat, kemasyarakatan dan tuntunan budi pekerti. Setelah kalian sudah menyimak materi ini, kalian bisa menjawab pertanyaan esensial yang tadi adik-adik. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa menyimak video-video berikutnya ya.